ya tentang niat. Semua amal ibadah kita ya diawali dengan niat. Apapun ya biasa amal soleh, usahakan diawali dengan niat. Mau amal soleh yang kecil, yang besar, atau kita keluar rumah, atau kita mau bergaul sama masyarakat, atau kita mau apapun lah bentuknya kegiatan-kegiatan amal soleh harus diawali dengan niat. Hari ini kita membahas tentang bab sabar, masih bagian daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sering dengar ya, mungkin kita sering berpikir sabar, sering buat lisan kita tuh sabar, sabar, sering sekali kita bicara sabar, sabar, sabar itu apa gitu kan? Apa sih pengertian sabar? Apa definisi sabar? Dan bagaimana kita harus sabar? Ya kan? Dan apa aja sih yang harus disabarkan? Ya kan gitu, sabar kan banyak Bu. Jadi sabar itu bukan tindakan lisan. Sabar bukan tindakan lisan, tapi hati kita. Hati kita ya untuk bagaimana menahan dari hal-hal yang nggak boleh, yang salah gitu. Ya kan, jadi sabar itu bukan sekedar ente sabar ya, nggak begitu. Tapi bagaimana tindakannya, aplikasi dari sabar tersebut. Bagi kehidupan kita nih, ujian masya Allah ya. Ya kan, orang beriman pasti diuji Bu. Nggak ada orang beriman nggak diuji. Nah ujiannya macam-macam, ada yang diuji dari ekonomi, ada yang diuji dari kesehatan, ya kan? Itu kan ujian, bentuk dari bahwa Allah sayang sama kita. Coba kalau nggak diuji, pertanyaan Bu, dengan diuji, ini pengalaman ya dari almarhum, dengan diuji, dengan sendirinya kita akan ingat sama Allah. Itu dengan sendirinya. Jadi naluri kita kalau kita diuji, udah pasti ingat sama Allah. Meskipun di saat kita sehat, kita lagi banyak rezeki, mungkin terkadang lalai pasti ya kita. Nah, Allah menguji kita supaya apa? Ingat bahwa kita manusia. Ya kan, kita manusia diciptakan untuk beribadah, untuk ingat sama Allah. Jadi Allah menguji kita bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, justru Allah sayang sama kita. Dengan ujian itu kita jadi ingat sama Allah. Ibadah kita pasti yang tadinya ya 70% naik jadi 80%. Tuh kan, kenapa? Karena kita merasa ya Allah, kita butuh pertolongan Allah, kan begitu. Nah jadi kalau kita diuji ya kan dalam hal apapun, itu bentuk karena Allah sayang sama kita, ya kan. Nah sabar itu yang pertama sebelum masuk ke dalam kitab, sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Yang pertama tuh sabar taat kita kepada Allah. Artinya apa? Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Misalnya sholat kita, ya kan sholat ya sama, saya juga sama Bu. Ya kan kalau lagi imannya naik rajin banget, coba imannya gitu turun, ya kan begitu. Nah itu kan uji kesabaran kita, ya kan. Bagaimana sholat kita berusaha buat istiqomah, berusaha. Nah Allah uji tuh kesabaran kita, Allah uji tuh sabar. Ente sholatnya sabar gak nih sama Allah nih, ya kan? Sabar gak ente dalam menjalankan ibadah sholat? Terus contoh puasa Ramadan, itu kan bagian bentuk ketaatan kita sama Allah. Taat gak kita dalam puasa nih? Yang kan digoda sana sini, digoda, masya Allah. Apalagi yang ibu-ibu di rumah ya, kalau bapak-bapak kan mungkin di luar tuh godaannya masya Allah tuh luar biasa. Nah itu ujian kan. Sabar gak kita menjalankan bagaimana puasa kita sempurna? Kenapa nih kewajiban kita menjalankan ibadah kepada Allah? Dan sama sekarang nih, ibu nuntut ilmu. Nuntut ilmu hukumnya apa Bu? Wajib. Berarti ibu sekarang sedang menjalankan ketaatan Allah. Ibu bersyukur bahwa ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa hadir di sini. Ibu hadir di situ tujuannya apa? Karena ibu taat sama Allah. Ya kan? Karena bagian dari ketaatan sama Allah kan sabar tuh. Kita sabar, taat. Coba kalau godaan, mau ngaji malas banget, capek, seperti minggu lalu. Itu kan kurang sabar. Benar nggak? Nah ibu sudah melawan rasa malas itu. Sebagai bentuk alhamdulillah ibu sudah berhasil sabar dalam taat kepada Allah. Bersyukur nggak kita? Bersyukur Bu. Ya kan? Kita itu kan kita datang ke majelis ilmu, itu bentuk kesabaran kita menjalankan taat kepada Allah. Tuh kita sudah menjalankan tuh, alhamdulillah. Ya kan, mungkin masih ada beberapa orang ya mungkin belum sabar untuk datang ke majelis ilmu. Belum sabar, bukannya nggak sabar, belum. Mudah-mudahan yang belum ya mudah-mudahan berikan hidayah. Kenapa? Karena bentuk taat kita kepada Allah yaitu menjalankan ketaatan apa yang Allah perintahkan, nuntut ilmu, sholat, semua. Yang pertama tuh sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Nah ini amaliyah kita sehari-hari kita nih. Ya kan, bicara haram, bicara tindakan kita sehari-hari Bu. Kan begitu. Mohon maaf misalnya kita gosipin orang, halal apa haram? Haram. Kita nuduh orang, halal apa haram? Haram. Kita maksiat, haram apa halal? Ya kan begitu. Nah ini jadi kita di saat kita ingin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nah kita sabar. Jadi sabar tuh melawan dari hal yang buruk, kita lawan di hal yang baik. Wah, kita nggak boleh seuzon sama orang. Kita mengerem, kita muji orang tersebut, mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah. Orang itu baik kok. Jadi hal-hal yang buruk kita asumsikan, insya Allah orang itu baik. Jadi jangan di hati kita tuh kayak minggu lalu kan, jangan di hati kita tuh selalu di hatinya tuh kesel sama orang, dongkol sama orang, itu kan haram Bu. Kalau kita dongkol sama orang berarti kita belum sabar. Bener nggak? Kalau di hati kita masih seuzon sama orang berarti hati kita belum sabar. Kalau kita masih berburuk sangka sama orang berarti hati kita belum sabar. Kalau maksiat kan ibu-ibu udah rumah tangga ya, ini maksiat kan yang masih muda atau masih maksiat kan bergaul di mana-mana. Kita rem nih, saya nih Bu, berusaha ya Allah jangan sampai saya tergoda. Lagi masih muda Bu, godaannya masalah berat Bu. Kita melatih diri kita bahwa jangan sampai kita melakukan hal itu. Kenapa? Kita harus melatih kesabaran kita. Nah itu tuh yang kedua, sabar dalam hal-hal yang diharamkan. Jangan sampai yang diharamkan kita kerjakan. Kalau dikerjakan berarti ibu belum sabar. Nah, itu ya, paham ya Bu ya. Yang ketiga, sabar terhadap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ini bicara takdir, saya ngambil contoh langsung. Saya punya orang tua, saya punya Buya. Ya Allah, itu takdir Buya luar biasa Bu. Sedikit cerita Bu. Buya itu almarhum, ujiannya Masya Allah berat banget. Dari kesehatannya, dari dakwahnya subhanallah, itu berat. Tapi almarhum kan sepanjang hidup banyak kan sama saya Bu. Taklim ke sana, taklim ke sini, berjuang ke sana. Emang saya yang dampingin dan saya menyaksikan sendiri bahwa beliau tuh ujiannya emang Allah takdirkan berat. Tapi di sepanjang saya dampingin beliau belum pernah Bu dengar beliau menyerah. Dengar nih di lisannya, Buya capek. Belum pernah. Sepanjang saya nemenin beliau bertahun-tahun Bu, nggak pernah bilang Buya capek, sakit mulu. Nggak pernah Bu. Kenapa? Beliau bersabar, ini takdir dari Allah. Beliau udah operasi sekian kali, nggak pernah mengeluh Bu. Saya yang nyaksinya sendiri Bu, saya gitu emang kita nemenin namanya ya. Artinya apa? Guru kita sendiri telah menyontohkan. Guru kita mencontohkan bagaimana kita sabar terhadap takdir yang sudah Allah berikan sama kita. Tinggal kita muridnya bisa nggak ngambil contoh tersebut. Kan begitu. Guru kita udah berusaha, ya kan. Abi saya, Buya, nggak cuma orang tua Bu, guru juga buat saya. Saya ngaji kitab sama beliau, ngobrol di mobil tentang kitab sama beliau. Jadi orang tua juga, guru juga. Kenapa? Beliau mencontohkan langsung apa yang Nabi contohkan dan beliau laksanakan. Bukan saya memuji Bu, ini faktanya begitu. Ya kan sakit, beliau mungkin pas di akhir-akhir hidupnya. Bicara takdir nih, bicara sabar takdir. Di akhir hidupnya 3 hari sebelum meninggal. Nah beliau baru lisannya bicara. Buya udah ikhlas. Bahasanya ikhlas. Buya ikhlas. Kapan aja dan di mana aja. Itu 3 hari sebelum beliau meninggal. Bahasanya ikhlas bukan menyerah. Ikhlas artinya ya udah. Emang udah takdirkan begini. Dan ternyata dari kalimat itu beliau ikhlas dan Allah ambil. Ternyata Allah ambil nyawa orang baik dengan syarat kita harus ikhlas dulu sama diri kita. Ya kan begitu, ikhlas berarti sabar. Tuh almarhum tuh Bu, sakitnya Masya Allah bertahun-tahun Bu, Ibu tahu sendiri lah. Nggak pernah Bu ngeluh, itu nggak pernah. Belum dakwahnya, Masya Allah ujiannya, saya merasakan diri itu luar biasa berat. Tapi itulah takdir yang sudah Allah berikan sama beliau. Nah ujian itu yang Allah berikan sama guru kita sebagai bukti bahwa abi guru kita orang yang beriman, orang yang takwa, orang yang beribadah kepada Allah, maka diuji sama Allah. Ya kan begitu. Sebagai bentuk menghapus dosa-dosanya. Mungkin dulu sepanjang hidup nggak ada manusia yang nggak punya dosa Bu. Dengan sakit Allah bersihkan dah tuh dosa-dosanya. Jadi kalau kita sakit jangan kita merasa ya Allah kok sakit mulu ya. Nah, jangan begitu. Itu bentuk Allah sudah membersihkan dosa-dosa kita tuh. Dan Allah menguji kesabaran kita. Itu yang ketiga. Jadi sabar ya 3 itu Bu. Ya bisa dipahamin ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Dan kita baru masuk ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sabar.
Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah pakainya amanu. Allah berseru memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ingat ya, kita udah bahas, bisa bedakan kan antara Islam dan iman? Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman pasti Islam, karena dia yakin ada Allah. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semua nih Bu yang dari sini insya Allah orang yang beriman. Karena kita udah sabar kan menjalankan ketaatan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Ya kan tadi itu bersabar apa? Ya 3 tadi itu. Bersabarlah. Wasobiru, dan perkuat kesabaran kita. Karena sabar kan tadi bilang ntar naik, ntar turun, ntar nul. Nah di kita lagi lemah, itu perkuat. Wasobirun kata Allah tuh. Kuatin sabar kita, jangan goyah iman kita. Kenapa? Ujian pasti selalu ada. Ya ingat, kita diuji, dicoba oleh Allah dengan bermacam-macam. Nah wasobiru, perkuat kesabaran kita. Pegang teguh, saya kuat menghadapi ini, saya kuat menghadapi ini. Nah itu bagian bentuk kita ketaatan kita sama Allah Bu. Jadi orang-orang bersabar, ya kan? Orang yang bersabar, orang yang beriman, kata Allah tuh ya alladzina amanu sabiru, amanu sabar, wasabiru, diperkuat orang yang sabar, orang yang beriman. Oh ya, perkuat bersabarnya, perkuat rasa sabarnya. Artinya tindakan kita, akhlak kita, hati kita berusaha untuk memperkuat kesabaran kita. Nah tuh, disambung sama Allah, sabar terhadap apa? Sabarnya apa? Tadi yang 3, ada lagi perinciannya Bu. Allah menjelaskan. Waqala ta'ala, yang sering kita dengar. Ayat ini sering kita dengar, tapi mungkin ayat ini mungkin berpikirnya ini mah buat hanya orang meninggal aja. Padahal enggak Bu. Ayat ini diturunkan Allah untuk kita orang-orang yang sabar. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Nah ayat ini seringnya kita dengar orang mau meninggal ya, padahal enggak, ya mungkin salah satunya. Tapi pada hakikatnya ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang sabar. Walanabluwannakum. Apa kata Allah? Allah akan uji kita nih, kita hamba yang beriman. Allah uji bisyai'in, dengan apa? Dengan rasa khauf. Apa khauf Bu? Rasa takut. Ada manusia yang gak punya takut? Hebat Bu, semua ada rasa takut. Nah rasa takut itu bagian ujian kita. Saya Bu berpikir takut, saya takut Bu. Takut apa? Saya gak ada buya, gak ada orang tua yang mungkin di saat saya salah, siapa yang menegur saya? Takut saya Bu, saya takut apa yang saya sampaikan salah. Saya takut Bu. Itu ujian buat saya kan, ujian buat kita, takut tuh. Jadi jangan merasa kita sombong, saya bisa segalanya, jangan. Saya bisa, saya serba bisa ini, saya bisa, jangan. Terjadi rasa takut, repot Bu. Rasa khauf, rasa takut, kita takut dijahatin orang, ya kan? Kita takut dizolimin orang, kita takut rumah kita dibegal sama orang, itu kan ujian. Kita kehilangan motor, takut barang-barang kita hilang, kan itu bagian dari ujian. Walau khauf, rasa takut. Apalagi wal ju', apa ju Bu? Lapar. Lapar itu bukan berarti orang gak makan Bu, gak makan berhari-hari. Lapar. Sekarang mau ibu gini ya, bahan-bahan mahal gak Bu? Minyak mahal, cabai mahal, bawang mahal. Nah dengan sebab mahal itu kita mau makan jadi susah kan? Itu kan ju sama Bu. Kita mau makan enak jadi gak bisa. Kenapa? Karena sebab mahal, kan ujian. Barang mahal ujian gak Bu buat ibu-ibu? Lah ujian kan. Beli cabai mau makan enak, aduh mahal banget lagi, sedangkan duit cuma segini. Nah itu kan ada cuma sedikit, kalau uji cuma rasa lapar itu doang, sebab kan bagian Bu. Ya kan begitu. Ya lapar, ya kan, bukannya lapar kita nggak makan ya. Jadi mungkin salah satunya. Nah selanjutnya apa? Wa naqsim minal amwal. Ya, wa naqsim minal amwal, berkurangnya amwal, harta, berkurangnya ekonomi kita. Misalnya mohon maaf suami kita di PHK, mohon maaf misalnya kita ngojek nih, suami kita ngojek misalnya, ya kan, susah. Itu kan ujian Bu. Nah ibu mana ingetin di rumah, kalau yang ya sabar, kalau memang kita nggak ada ujian, insya Allah ada rezekinya. Ntar di ayat ini ada Bu, yang indah Bu, di ayat ini ntar ada, dari kesabaran ini ntar ada ujungnya Bu.
Nanti kita lanjutkan, kita teruskan. Jadi berkurangnya harta, ya di PHK, kita nyari ekonomi, nyari pekerjaan susah. Ya kan itu kan itu kan ujian. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kita. Kan begitu. Itu kata Allah tuh. Jadi kalau kita mohon maaf ekonominya sedikit, ya emang ujian yang Allah berikan sama kita. Ya kan begitu. Jangan kita mengeluh lagi-lagi nih, sabar gak kita menguji itu tuh. Yang paling berat Ibu, wa naqsim minal amwal disambung wal anfusi. Apa anfusi Bu? Ini yang paling berat buat kita ujiannya. Anfusi apa? Nafas, jiwa. Kita berkurang kita berkurang keluarga dari keluarga apa? Kita kehilangan orang yang ada di keluarga kita. Ya kan? Wa naqsim minal anfus, amal wal anfusi. Bukan kita berkurang, entah ayah kita yang meninggal itu kan berkurang Bu. Berkurang nggak keluarga kita Bu? Misalnya ibu kehilangan suami ibu, itu kan berkurang. Berkurang nggak? Berkurang. Itu Allah uji. Kayak saya udah berkurang apa? Anfusnya siapa? Ayah saya udah nggak ada. Kan berkurang. Itu ujian dari Allah. Ibu misalnya anak ibu yang meninggal, itu ujian dari Allah Bu. Ya kan ini ayatnya Bu. Wa naqsim minal amwal wal anfusi. Jadi kita pasti akan kehilangan orang yang ada di keluarga kita. Entah kita duluan, apa entah orang tua kita duluan, apa entah anak kita duluan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kan begitu. Kullu nafsin yang bernapas pasti mati. Enggak ada yang enggak mati Bu. Makanya di saat kita bicara mati, nah bekalnya apa Bu? Nah ini bekal ibu nih. Nih, ibu ada di sini bekal Bu. Bener nggak? Ya bekal. Ya kan, pahala nuntut ilmu kan besar. Bekal Bu. Saya bilang kemarin, saya pahala nggak kelihatan. Caranya pahala kelihatan, penuh majlis taklim Bu. Nah itu makanya kan sabar nggak kita, kayak tadi tuh, sabar nggak kita taat kepada Allah, sabar nggak kita datang ke majlis ilmu, sabar nggak kita nih. Kalau kita sabar nih bekal nih pahala buat ente nih. Ntar hari kiamat ntar timbangannya Bu, kan begitu. Kan begitu. Sekarang kan emang kagak kelihatan aja. Kan begitu. Tapi ini ibu bersyukur, ibu masih sabar. Bersyukur Bu. Jadi saya bilang istiqomah itu yang berat buat kita semua. Ya kan begitu. Nah, babasyiris sabirin, berikanlah kabar baik buat orang-orang yang bersabar. Nah, tuh Bu. Kabar baiknya apa Bu? Ada di ayat ini Bu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Apa Bu? Orang yang bersabar ajrahum, orang yang bersabar Bu. Bighairi ajrahum, balasan orang yang bersabar. Ya kan? Bighairi, Masya Allah, kagak pakai dihisab Bu. Bersyukur nggak? Nah ini dia, kita sabarnya belum maksimal. Ya kan, masih sering ya manusia pasti ngeluh ya pasti. Tapi di saat kita mengeluh, langsung istighfar sama Allah. Ya Allah, bicara sabar Bu, sungguh Bu, saya tiap malam kadang sering nangis Bu. Ingat sama almarhum. Sungguh Bu, ya namanya kita paling sering sama beliau ya berdua, kemana-mana berdua. Itu terbesit pasti di hati, ya Allah. Tapi saya jangan sampai hati kita jadi kayak nggak terima. Bener ya, karena tadi nih ayatnya Allah nguji saya nih. Saya sabar nggak nih? Saya nggak ada orang tua, saya diuji di sana, saya diuji di sini, saya ditekan di sana, saya ditekan. Itu kan ujian dari Allah buat saya Bu. Saya dianggap begini, ya, hanya saya yang Allah yang tahu Bu. Tapi ini ujian Allah buat saya Bu. Sabar nggak saya? Jangan sampai saya mengeluh, ya Allah, saya terus belajar, saya datang ke rumah guru. Ya kan itu ini ujian kan. Bagi ibu semua kita punya ujian. Mudah-mudahan kesabaran kita balasannya bighairi hisab. Mudah-mudahan balasan Allah buat kita nggak pakai dihisab. Mudah-mudahan. Makanya sabarnya maksimal. Yang penting di hati kita tuh Bu, di hati kita melatih, ya Allah, jangan kotori hati kita dengan sifat-sifat yang buruk. Tuh jangan dah. Kita berusaha, kita berusaha jangan sampai hati kita keluar dari sifat-sifat yang buruk. Yang tadi tuh yang diharamkan oleh Allah. Ya kan seuzon, ya kan zolim, munafik dan lain sebagainya. Itu kan nggak boleh Bu. Kita latih tuh. Kita sabar supaya apa? Kita di saat kita yaumul qiyamah kita ditimbang insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, ini ada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini ayatnya banyak, ada 5 ayat, cuman karena waktu. Ya, dari An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur